Menurut pengertian utang, mengartikan utang pemerintah adalah kewajiban pemerintah, termasuk kewajiban jangka panjang terhadap program pensiun, bukanlah 8.140 tetapi 12.658 triliun. Murni berdasarkan publikasi pemerintah sendiri. Ada pihak yang menganggap 3.120 itu terlalu rendah. Dia bilangnya 4.500. Anggota DPR, saya nggak mau pakai kira-kira, saya pakai aja informasi pemerintah sendiri kan. Dan ke kondisi anggaran itu dan apa yang mesti dinaikkan, apa yang mesti diturunkan. Tetapi Jokowi tentu nggak mau dibully oleh FNN, dibully oleh jurnalis tuh. Yeah. Wow, nipu lagi itu. Kalau kemudian daya beli masyarakat terus mengalami pelemahan, terus mengalami konstruksi, maka risikonya secara agregat nanti adalah berbicara masalah pertumbuhan ekonomi yang potensinya tidak tercapai. Di mana Indonesia mempunyai kerangka ekonomi makro atau target pertumbuhan ekonomi di 2024 ini di rata-rata di angka 5,2%. Angka ini cukup berat. Kalau dunia internasional setiap hari juga memperlihatkan, Bloomberg tiap hari itu ada sesi khusus tentang melihat bagaimana ekonomi Indonesia itu ada dalam bahaya tuh. Dan sinyal-sinyal itu dibaca oleh investor asing tuh. Jadi kalau misalnya terlihat bahwa Jokowi seolah-olah masih pro rakyat untuk nggak menaikkan, itu sebenarnya pencitraan moral aja tuh. Ibu Bapak Sresna ini kan tahu tuh para pensiunan itu kan dibayar oleh APBN. Pada saat bersamaan juga APBN itu juga mengeluarkan untuk pegawai aktif, disisihkan, bener nggak? Disisihkan untuk pensiun, meskipun itu juga dari motong gajinya. Itu soal pembukuan, tapi yang penting bayangkan dulu ada itu yang dibayarkan ke Taspen, ke Asabri, bayar belanja pegawai, masuk belanja pegawai, yang belanja subnya adalah belanja pensiun. Di tahun 2023 itu kurang lebih 140 triliun. Faktual, semua harga naik pelan-pelan. Faktual, pajak, PPN segala macam akan dinaikkan. Jadi keadaan itu yang memungkinkan investor asing lebih percaya pada data-data Bloomberg misalnya, yang mengulas data-data sekunder dari sumber-sumber data keuangan kita daripada bantah-bantahan antara Pak Jokowi dengan Pak Luhut. Karena kalau tingkat suku bunga acuannya naik, maka otomatis likuiditas akan kembali berkurang dan kemudian daya beli masyarakat akan menurun. Sebagai contoh kecil begini Mbak Aneke, kalau tingkat suku bunga acuan naik, maka masyarakat yang mereka punya cicilan rumah misalnya, kemudian mereka atau punya KPR, KPA, dan cicilan-cicilan yang lain, mereka sebenarnya tanpa sadar bisa dinaikkan oleh perbankan. Kenapa perbankan menaikkan tingkat suku bunga acuan? Karena tingkat suku bunga acuan SBI-nya juga naik. Kondisi seperti itu yang tidak kita harapkan, Mbak Aneke. Jadi harapan dunia usaha adalah bagaimana pada bulan Juli ini BI kembali menetapkan suku bunga acuan yang tetap, sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga dari sisi demand-nya, kemudian dari sisi supply-nya, maka inflasi bisa terjaga karena dunia usaha akan bisa tetap menahan HPP-nya. Demikian. Buat Indonesia ada dalam kesulitan, daya beli turun, dan pendapatan melalui pendapatan pemerintah itu defisit terus kan, itu aja, simpul itu aja udah menunjukkan bahwa nggak ada investor yang mau masuk dalam keadaan ekonomi Indonesia nyaris bangkrut. Tapi pada tahun 2024 inilah penerimaan kita di bawah 50%. Artinya ini menunjukkan indikator-indikator yang lain bahwa perputaran ekonomi kita, perputaran barang dan jasa, daya beli masyarakat itu cenderung sedang turun. Karena kalau kita lihat daya beli masyarakat sebagai penopang signifikan dari produk domestik bruto yang mencapai lebih dari 60%, maka ini menjadi penopang krusial dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Tapi ongkos-ongkos semacam ini kan bukan ongkos yang dibaca oleh Pak Jokowi sebagai problem atau reaksi ekonomi terhadap potensi kenaikan jalan tol dan penghematan dari supir-supir truk itu tuh, karena mesti ada ongkos tambahan. Tapi sekali lagi Jokowi mesti dia konsisten aja bilang memang kami punya rencana, tapi kami melihat keadaan sosial masyarakat kami tunda tuh. Sehingga resikonya masuk ke yang kedua, yaitu berbicara masalah bagaimana demand-nya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana daya beli yang sedang ada. Dan kalau kita lihat Mbak Neke, bahwa daya beli masyarakat kita di semester 1 ke 2 ini cenderung sedang menurun. Sehingga dibutuhkan intervensi dalam bentuk regulasi dari pemerintah, termasuk dalam konteks BI ini adalah adanya dalam bentuk insentif moneter, yaitu tingkat suku bunga acuan yang tidak naik. Karena kan secara rasional ya memang harus dinaikkan secara rasional, tapi secara moral itu berbahaya. Kalau kita pergi misalnya ke arah Semarang itu yang mestinya jalan tol itu dulu masih bisa dilewati oleh truk, itu sekarang semua truk itu pindah ke jalan kabupaten.